Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Kali ini kelompok kami akan menampilkan video tentang memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jovan Firsan Afandi. Perkenalkan, nama saya Adalia Febriana. Perkenalkan, nama saya Kristina Borusilaban. Perkenalkan, nama saya Meisila Anatasya. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrianti Maharani. Perkenalkan, nama saya Nani Eka Pratiwi. Perkenalkan, nama saya Resti Aulia Putri. Perkenalkan, nama saya Risma Astuti. Perkenalkan, nama saya Cindy Predia Sasmita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rokib Tihal. Selamat menyaksikan. Mangga muda rasanya masam. Cakep. Dipotong-potong dijadikan asinan. Walaupun masyarakatnya beragam, selalu menjaga kesatuan dan persatuan. Aselole. Dinamisasi kesatuan dan persatuan di Indonesia telah mengalami perjalanan yang panjang dan kompleks sejak masa Budi Utomo hingga saat ini. Berikut adalah gambaran umum dari perkembangan tersebut. Yang pertama, masa Budi Utomo 1908. Budi Utomo didirikan pada 20 Mei 1908, merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesatuan Indonesia di bawah pemerintahan Belanda. Fokus pada pendidikan dan kebangkitan nasional untuk menyatukan berbagai etnis dan budaya Indonesia. Yang kedua, era pergerakan nasional. Gerakan nasionalis berkembang dengan adanya organisasi seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Nadatul Ulama. Persatuan mulai menjadi tujuan utama untuk melawan kolonialisme Belanda. Yang ketiga, perjuangan kemerdekaan 1945 hingga 1949. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai awal perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Sengketa dan pertikaian dengan Belanda memperkuat semangat persatuan untuk menghadapi invasi dan agresi militer. Yang keempat, konsolidasi negara dan kesatuan 1950 sampai 1965. Pasca kemerdekaan, tantangan menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal termasuk revolusi kemerdekaan di beberapa daerah. Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggabungkan berbagai wilayah. Yang kelima, era Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto menekankan persatuan nasional melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kebijakan ini juga mencakup penguatan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Yang keenam, reformasi dan era pasca Orde Baru tahun 1998 sampai dengan sekarang. Reformasi tahun 1998 membawa perubahan politik, membuka ruang lebih besar untuk pluralisme dan kebebasan berpendapat, pemberdayaan daerah otonom, dan pengakuan keberagaman sebagai kekayaan nasional. Yang ketujuh, dinamika politik dan sosial kontemporer. Pada era kontemporer, Indonesia terus menghadapi tantangan dalam memelihara persatuan di tengah keberagaman etnis, budaya, dan agama. Isu-isu seperti otonomi daerah, konflik horizontal, dan ketidaksetaraan masih memerlukan perhatian untuk memperkuat persatuan. Yang kedelapan, pentingnya inklusivitas dan toleransi. Pentingnya inklusivitas, toleransi, dan keadilan sosial untuk membangun persatuan yang kokoh. Masyarakat sipil, media, dan pemimpin berperan penting dalam mempromosikan nilai-nilai ini. Dinamika kesatuan dan persatuan Indonesia merupakan hasil dari perjuangan panjang dan perubahan sosial yang terus berlanjut. Pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman dianggap kunci untuk mencapai persatuan yang lebih berkelanjutan.
Kali ini saya akan membahas tentang makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan, ikatan, atau kumpulan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Persatuan bangsa perlu terus dibina. Terbinanya persatuan bangsa akan melahirkan kesatuan bangsa, yakni suatu kondisi yang utuh yang akan memperlihatkan adanya keamanan, kesentosaan, dan kejayaan. Manakala kesatuan bangsa tercipta, maka kehidupan bangsa akan aman, sentosa, dan jaya. Alat pemersatu bangsa bisa merujuk pada hal yang berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan suatu bangsa. Di Indonesia, beberapa alat pemersatu bangsa antara lain yang pertama Pancasila. Pancasila mempunyai 5 sila yang wajib dihafal dan juga harus diimplementasikan. Dalam Pancasila terkandung makna yang bagus untuk diterapkan dalam kehidupan di era globalisasi ini. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini sangat berguna untuk mempersatu masyarakat dalam berbangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat peraturan dan dasar hukum untuk dipatuhi. Yang ketiga, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di Indonesia, negara yang dikenal dengan kekayaan keberagamannya, baik itu agama, ras, suku, adat, istiadat. Hal inilah yang menganggap Pancasila bisa menjadi persatuan dan kesatuan melalui nilai yang tercantum dalam Pancasila. Yang keempat, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Perlu diketahui bersama bahwa semboyan Indonesia yakni Bhinneka Tunggal Ika. Dari semboyan tersebut ada makna yang sangat bagus, yakni walaupun masyarakat majemuk tetapi harus tetap bersatu. Alat pemersatu bangsa tersebut ada alat pemersatu bangsa lainnya seperti bendera negara, lagu kebangsaan Indonesia, lambang negara, bahasa Indonesia, wawasan Nusantara, dan kebudayaan negara. Berikut penjelasannya. B. Kehidupan bernegara dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 25A, makna negara Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang berbatas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh Undang-Undang. 2. Keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan-keunggulan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah dan potensi penduduknya yang cukup besar, yaitu menempati urutan keempat di dunia setelah RRC, India, dan Amerika Serikat. Yang kedua, memiliki keanekaragaman dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya seperti adat istiadat, bahasa, agama, kesenian, dan sebagainya. Yang ketiga, mempunyai konsep wawasan Nusantara sehingga yang memandang bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan harga. Yang keempat, semangat Sumpah Pemuda yang selalu merasuki jiwa dan kalbu bangsa Indonesia. Yang kelima, memiliki tata krama atau keramah tamahan. Yang keenam, letak wilayahnya yang amat strategis yaitu di posisi silang dunia. 7. Keindahan alam Indonesia tidak disangsikan lagi. Yang kedelapan, keajaiban dunia juga ada di Indonesia, yaitu Candi Borobudur dan Pulau Komodo. Yang kesembilan, wilayahnya yang sangat luas. Yang kesepuluh, tanahnya amat subur dan kaya akan sumber alam. Sisi kelam telah kita lalui bersama. Kelabunya kisah
kita dijajah, membuat bumi pertiwi porak-poranda karena diadu domba. Pejuang satu hati, satu rasa, satu jiwa, yang menyisihkan perbedaan yang ada demi NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita merdeka karena persatuan. Jangan lagi terintimidasi penjajah. Ingat selalu pedoman janji setia. Pada Bhinneka Tunggal Ika, walau berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Mari teman-teman kita kembali fokus ke materi selanjutnya, yaitu C, ada faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Ada 3 faktor pendorong yang memperkuat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang pertama ada Sumpah Pemuda, yang kedua Pancasila, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika. Ada di sini penjelasan lainnya. Yang kedua, faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut adalah faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, perbedaan pada masyarakat. Yang kedua, geografis. Yang ketiga, etnosentrisme. Yang keempat, melemahnya nilai budaya bangsa. Yang terakhir, kelima, yaitu pembangunan yang tidak merata. Berikut penjelasan dari kelima faktor tersebut. Perilaku yang menunjukkan sikap menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia merupakan kewajiban bagi setiap masyarakat Indonesia, baik dari rakyat maupun dari pemerintahannya. Dalam lingkungan keluarga, kita dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila seperti saling menyayangi, saling menghormati, saling membantu, dan saling percaya kepada anggota keluarga yang lainnya. Dalam lingkungan sekolah, kita juga dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan saling menghormati antara teman, saling menghormati perbedaan yang ada di lingkungan sekolah, saling toleransi, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan suku, ras, agama, dan daerah asal. Dan dalam lingkungan masyarakat, kita juga harus menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, seperti saling menghargai hak asasi manusia, saling menghormati pendapat, saling menghormati perbedaan ras, suku, agama, dan sebagainya, dan juga saling mendukung untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan juga menciptakan bangsa yang bagus dan baik. Makna persatuan dan kesatuan. Substansi persatuan bangsa itu terdapat sejumlah konsep dasar. Di antaranya adalah persatuan, kesatuan, integrasi nasional, nasionalisme, dan patriotisme. Kesatuan bangsa meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara kesatuan Indonesia, sikap positif terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang mendiami wilayah Indonesia, yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat tinggi. Berdasarkan konsep wawasan Nusantara, negara kita ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Negara kepulauan. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah darat dengan wilayah laut, sehingga pengertian negara kepulauan itu adalah merupakan suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau besar dan kecil. Laut atau perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah daratan pulau yang satu dengan yang lainnya. Aspek-aspek sosial. Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. A. Bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah
wadah, ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Marilah seluruh siswa-siswi seman, satukan tujuanmu ke depan. Satukan hatimu bagi nusa bangsa, satukan tekadmu untuk masa depan. Persatuan, kesatuan, itulah tujuanmu. Singkirkan persaingan dalam hidupmu, persatuan tak merugikan dirimu. Indonesia satu, satukan tujuanmu.